Seperti biasa, karena spoiler episode 117 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Namun, karena banyak sekali adegan yang dipotong, admin akan buat spoiler ini menjadi 2 bagian. Oke, mari kita mulai. Setelah kelompok Sun Er pergi, Xiaoyan akhirnya berdiskusi dengan Ye Chong tentang pertemuan pil. Tentu saja, ini juga terkait dengan syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil. Serta kualifikasi apa yang dibutuhkan jika klan Ye harus merebut kembali kursi tetua menara pil. Ye Chong kemudian mulai menjelaskan panjang lebar. Pada dasarnya, pertemuan pil masih ada 7 bulan lagi. Namun biasanya, 2 bulan sebelum acara dimulai, orang-orang sudah berkumpul di kota suci pil, tempat lokasi kantor pusat menara pil. Di sini, akan diadakan 3 tahap seleksi, hanya mereka yang bertahan akan masuk ke putaran final. Tentu saja, siapapun dapat berpartisipasi, kecuali iblis tua yang terkenal di seluruh benua. Namun, setiap orang hanya bisa berpartisipasi sekali seumur hidup. Sementara, untuk merebut kembali kursi tetua menara pil, setiap generasi muda dari 5 klan harus memiliki alkemis tingkat 7, dan harus masuk 3 besar. Awalnya klan Ye akan mengirim Xin Lan, namun dia tidak memiliki kualifikasi, dia hanya alkemis tingkat 5. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tetua Yezong, serahkan penyempurnaan pil obat tingkat 7 padaku. Tetua Yezong hanya tertawa pahit. Karena penyempurnaan pil obat tidak bisa diwakilkan pada orang luar. Namun dia punya cara agar Xiaoyan bisa berpartisipasi, dengan berpura-pura menjadi menantu klan Ye. Ekspresi Xiaoyan segera berubah setelah mendengar solusi Yezong. Bukankah ide ini terlalu kejam? Lupakan saja, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku harus mengatakan ini sebelumnya. Kamu sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini untuk membuatku tetap di klan Ye, kalau tidak. Tuan Xiaoyan, kamu dapat yakin bahwa Yezong bukan orang yang tidak tahu malu. Wajah Yezong langsung dipenuhi dengan sukacita liar ketika dia mendengar Xiaoyan menerimanya. Xiaoyan tidak diragukan lagi merasa terdesak oleh waktu setelah menyetujui permintaan Yezong yang hanya tinggal 2 bulan lagi. Dia akhirnya memasuki sebuah ruangan untuk melatih penyempurnaan pilnya. Selama 1 bulan ini, dia telah mampu menyempurnakan pil obat tingkat 7 menengah. Dia yakin, jika dia dalam keadaan fit, dia pasti bisa menyempurnakan pil obat tingkat 7 puncak. Namun, tepat ketika Xiaoyan akan mencobanya sekali lagi, suara lonceng yang terburu-buru tiba-tiba terdengar dari luar. Ini menyebabkan pemurnian pil obatnya rusak. Namun dia tahu bahwa suara lonceng ini adalah panggilan darurat klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Dia dengan cepat bangun dan buru-buru keluar dari ruangan dan menemukan dokter peri kecil. Apa yang telah terjadi? Klan Ye mengalami masalah, orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Dokter peri kecil menjelaskan secara singkat. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Di mana Tuan Huo? Xiaoyan buru-buru bertanya. Dia sudah ada di halaman depan, berjaga-jaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekerasan. Dokter peri kecil menjawab singkat. Kalau begitu, ayo pergi. Aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Xiaoyan mengangguk dan berbalik menuju halaman depan. Sementara itu, di halaman depan, sudah ada hampir 100 sosok berjubah merah. Mereka adalah kelompok klan Chao. Di antara mereka, ada 2 sosok tua berambut putih yang kekuatannya di level Dozun. Satu lagi sosok pemuda tampan berdiri paling depan, dia saat ini sedang menuntut pertanggungjawaban Ye Chong karena membatalkan pernikahan sepihak. Tuan Muda Chao dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, di mana itu masih bisa dipertimbangkan. Oleh karena itu, klan Ye Ku memiliki hak untuk mencabutnya. Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Chao. Ekspresi Ye Chong merosot ketika dia berkata. Chao Dan memejamkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Klan Ye saat ini benar-benar memiliki kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Chao seperti lembah sungai es? Pada saat yang sama, pria tua berpakaian abu-abu di samping Chao Dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju. Aura menakutkan segera muncul dan memenuhi aula. Sosok Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Chong. Aura megahnya menyebar dan menghalangi aura menakutkan dari pihak lain.
Meskipun klan Cao sangat kuat, mereka sebenarnya tidak memiliki sikap seperti klan besar. Menindas orang lain dengan kekuatan. Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunze telah menyebabkan pria tua berjubah abu-abu menjadi sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalah hari ini adalah antara klan Cao dan klan Ye. Aku harap senior tidak akan campur tangan. Jika kamu memiliki masalah tentang penyempurnaan pil obat di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Cao-ku. Cao Dan segera menangkupkan kedua tangannya. Menyempurnakan pil obat. Tian Huo Zunze tersenyum saat mendengar ini. Itu tidak perlu. Aku secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika aku ingin memperbaiki pil obat. Selain itu, aku telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa aku tidak campur tangan? Ekspresi Cao Dan sedikit berubah ketika Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah apapun. Dia segera mengancam, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Gadis itu harus pergi bersama kami. Siapapun yang menghalangi, akan menjadi musuh klan Cao. Klan Cao benar-benar mengesankan. Namun, aku pasti akan melindungi Xin Lan hari ini. Tawa samar dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao Dan menjadi lebih serius. Memutar kepalanya, dua sosok perlahan muncul di samping Tian Huo Zunze. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya dipanggil Xiao Yan Kan. Orang ini adalah tubuh racun menyedihkan yang memicu keributan besar di dalam wilayah pil. Tuan Muda Cao, masalah antara klan Ye dan klan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa tidak masing-masing dari kalian mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Cao Dan saat dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum. Mengambil langkah mundur, bagaimana wajah klan Cao-ku ke dunia luar? Dalam hal ini, Tuan Muda Cao Dan bersikeras akan membawa Xin Lan bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju dan tertawa pelan. Ekspresi Cao Dan akhirnya berubah. Namun tentu saja dia juga tidak akan mau diusir begitu saja dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan, pihak lain juga memiliki dua ahli Dozun. Setelah merenung lama, mata Cao Dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia perlahan bertanya, dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis. Dalam hal ini, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Cao dapat memilih untuk tidak memiliki pernikahan ini. Namun, jika aku menang, kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia sepertinya sedikit tertarik. Bolehkah aku tahu bagaimana cara Tuan Muda Cao untuk bertaruh? Senyum Cao Dan tampak cemerlang saat dia menjawab. Karena kita berdua adalah alkemis, mari kita saling menantang dalam hal bermain api. Sekelompok api hitam pucat tiba-tiba bangkit dari tangan Cao Dan begitu kata-katanya terdengar. Baiklah, karena kamu telah menentukan, tentu saja aku akan menemanimu. Xiao Yan tersenyum. Senyum itu mengandung kelicikan. Semua orang perlahan menarik mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka. Berdua, Cao Dan perlahan melangkah maju dan menjentikkan jarinya. Api warna hitam pucat di tangannya segera melonjak, kemudian membentuk elang besar warna hitam pekat di atas kepalanya. Api iblis gelap yang diperoleh dari binatang sihir tingkat 8. Harimau surgawi berkepala 3. Xiao Yan sejenak melirik elang hitam besar, kemudian menjentikkan jarinya. Api berwarna hijau, Green Lotus Core Flame, muncul di ujung jarinya, kemudian menerjang ke langit dan membentuk serigala api besar. Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut saat melihat serigala api. Ini memang api surgawi. Kemudian jarinya memberi isyarat, segera, elang api hitam bergegas menuju serigala api, saling mengikis dan saling berebut. Xiao Yan menempatkan kedua tangannya di belakangnya saat matanya terfokus pada pertarungan api di langit. Yang dia butuhkan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api. Sementara wajah Cao Dan tampak sedikit lebih serius melihat api hitamnya terus ditekan. Sesaat kemudian, dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah, yang berisi nyala api merah darah muncul. Menggigit jari tengahnya, setetes darah jatuh ke dalam nyala api, kemudian berubah menjadi anjing api yang menerjang ke langit. Bersama dengan elang hitam, mereka dengan liar menggigit tubuh serigala api. Xiao Yan sedikit merajut alisnya karena adegan ini. Dengan kendali pikirannya, serigala api langsung menghindar dari serangan. Mulut ganasnya tanpa ampun berderak di atas elang dan anjing hitam.
Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api secara acak terbang ke segala arah. Cao Dan mengerutkan kening ketika melihat serigala api yang kuat. Dia sekali lagi melambaikan tangannya, dan 2 botol giok muncul. Api abu-abu dan ungu segera melambung keluar dari botol. 2 tetes darah lagi memasuki 2 kelompok api. Segera, itu berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Setelah itu, 4 binatang api segera mengepung serigala api warna hijau Xiao Yan. Xiao Yan samar-samar melirik serigala api yang telah dikepung. Dia segera tertawa saat melambaikan tangannya dan 10 botol giok yang berisi bibit api muncul. Kemudian berubah menjadi 10 binatang api yang menerjang ke langit. 11 binatang api Xiao Yan akhirnya mulai merobek dan menggigit dengan gila 4 binatang api Cao Dan. Pada saat ini, jelas Cao Dan sudah kalah dalam jumlah. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan mundur beberapa langkah saat binatang api terakhirnya menghilang. Sementara binatang api Xiao Yan masih tersisa 9 di langit. Tuan Muda Cao Dan, silakan pergi. Xiao Yan berkata sambil menarik Green Lotus Core Flame dan mengembalikan ke tubuhnya. Ekspresi Cao Dan menjadi jauh lebih buruk ketika dia mendengar perintah Xiao Yan. Baiklah, aku telah meremehkanmu. Aku mengaku kalah hari ini. Yakinlah bahwa aku akan menepati janjiku. Klan Cao Ku tidak akan datang dan menemukan masalah selama beberapa waktu. Mata gelap dan ganas Cao Dan tiba-tiba berbalik pada kelompok Ye Zong. Hanya ocehan orang gila jika klan Ye Mu ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Aku ingin melihat apakah klan Ye Mu dapat mengandalkan Xiao Yan untuk masuk 3 besar. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Sudahkah kamu selesai mengatakan semua yang kamu butuhkan? Jika sudah, silakan pergi. Xiao Yan samar-samar memerintahkan tanpa memberi Cao Dan wajah apapun. Aku pikir, kamu juga akan berpartisipasi dalam pertemuan pil. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Cao yang akan menjagamu. Ayo pergi. Mata Cao Dan melototi Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia melemparkan beberapa kata kasar sebelum tiba-tiba berbalik dan pergi. Mata Ye Chong melayang ke arah Cao Dan yang telah menghilang. Namun, ada kekhawatiran di matanya saat dia menghela napas. Sepertinya, penyihir dari klan Cao telah kembali. Cao Ying telah mencapai alkemis tingkat 7 pada usia 20 tahun, aku pikir sekarang dia sudah di puncak tingkat 7. Gadis ini akan menjadi lawanmu yang hebat di pertemuan pil. Xiao Yan menatap serius wajah suram Ye Chong ketika selesai menjelaskan. Tenang. Aku pasti akan melakukan yang terbaik dalam pertemuan pil, terlepas dari seberapa kuat lawannya. Ye Chong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawabannya Xiao Yan. Tuan Xiao Yan, ujian kelima klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita hanya punya waktu 20 hari lagi. Jadwal yang menekan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Namun dia masih mengangguk. Setelah Xiao Yan berbincang sejenak lagi dengan Ye Zong mengenai pertemuan pil, dia akhirnya masuk ke kamarnya untuk melatih penyempurnaan pilnya. Hari-hari berlalu, dia berlatih seperti orang gila untuk meningkatkan penyempurnaan pil obatnya. Barulah setelah 20 hari, dia keluar dari kamarnya, karena ini adalah batas waktu untuk pergi ke kota suci pil mengikuti tes alkemis 5 klan besar. Namun, setelah Xiao Yan keluar dari kamarnya, karena kelelahan sebelumnya, dia bahkan tidak menyadari ada perubahan di dalam dirinya. Barulah setelah dijelaskan Tian Huo Zunze, yang sebelumnya telah berkumpul dengan lainnya menunggu Xiao Yan. Kekuatan spiritual Xiao Yan telah naik ke tahap keadaan jiwa. Kekuatan spiritual ini biasanya hanya dimiliki seorang alkemis tingkat 8. Tapi Xiao Yan saat ini baru alkemis tingkat 7 puncak. Namun kekuatan spiritualnya tidak beda dengan alkemis tingkat 8.